MIUI 14 telah update dan juga makin banyak HP yang sudah upgrade OS dari MIUI 13 untuk beralih ke MIUI 14. Namun, apa saja untuk perbedaannya? Dan apakah lebih ringan dari MIUI 13? Langsung aja kita mulai videonya, Gan. Yang pertama adanya penambahan virtual RAM yang kita bisa cek di bagian pengaturan. Lalu kita masuk ke setelan tambahan. Setelah itu kita pilih yang penambahan memori. Di sini kita bisa tambahkan maksimal sampai 5 GB. Tapi untuk besar kecilnya sesuai tipe HP ya. Karena bisa jadi akan berbeda-beda. Namun di Poco F3 ini bisa sampai 5 GB. Dengan catatan ada ruang kosong di internal storage kita. Yang biasanya cuma sampai 3 GB, sekarang bisa sampai 5 GB ya. Lumayan untuk menambah virtual RAM. Lalu selanjutnya, untuk ikon-ikon ini masih sama. Saya kira akan ada perubahan. Kalau kita cek di bagian tema pun masih sama ya. Di Poco F3 masih sama dengan ikon yang ada pada MIUI 13. Namun untuk perbedaannya ada pada ikon yang ada di bagian menu pengaturan. Nah, di sini kita lihat ikonnya jadi beda dan menurut saya jadi tampak segar. Lumayanlah ya, ketemu juga perbedaan di bagian tampilannya. Lalu, di sebagian HP mengalami peningkatan versi Android, yang dimana Poco F3 saya sebelumnya di versi Android 12. Sekarang sudah up to date ke versi Android 13. Cakep, tambah baru aja nih versi Androidnya. Selanjutnya di bagian notifikasi bar, masih sama. Di sini juga ikon masih sama dengan MIUI 13. Dan juga latar belakangnya pun masih blur. Sama ya, tidak ada perubahan pada notifikasi bar. Untuk fitur tambahan lainnya, ada di bagian menu kamera. Ini pentingnya dan saya suka. Jadi di menu yang namanya dokumen, kita bisa menambahkan watermark pada foto kita. Watermarknya ini tipis tapi terlihat. Jadi kita bisa atur sesuai nama watermark kita sendiri. Dan untuk cara settingnya pun mudah. Setelah itu klik centang, lalu foto aja beres. Kita lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Tidak terlalu terlihat memang, tapi ada kok. Selanjutnya adalah penambahan style AOD, yang dimana kita bisa lihat di bagian settingan, masuk ke tampilan selalu aktif. Kita klik aja di sini. Lalu di bagian digital, di sini ada tambahan tampilan baru, yang ada di bagian sebelah kanan. Makin bagus aja jadi banyak pilihan AOD-nya ya. Kita bisa pilih sesuai selera kita. Dan pastikan HP kalian sudah bertipe layar AMOLED ya. Setelah itu, kita juga bisa menggunakan fitur Poco Window tapi kita harus menggunakan navigasi gestur. Tinggal kita slide tahan aja dari bawah ke atas dan tahan. Maka aplikasinya akan mengambang dan saya suka fitur ini karena bermanfaat. Kita juga bisa besarkan dan geser-geser sesuai keinginan kita dan dibesarkan lagi juga bisa. Namun sayangnya, tidak semua aplikasi bisa support dengan fitur ini. Jadi hanya beberapa aplikasi saja. Saya coba pada aplikasi YouTube, juga tidak bisa menggunakan teknik gestur pop-up window. Sayang sekali ya sobat. Padahal kalau bisa keren ya. Di aplikasi Instagram pun, saya coba di sini, masih tidak bisa. Jika aplikasi yang support biasanya ada tulisannya, jadi tidak semua aplikasi bisa ya. Lalu di aplikasi online pun kita juga tidak bisa. Yang bisa itu aplikasi seperti SMS, atau aplikasi seperti catatan, dan lain-lain. Lalu untuk performa gaming, saya tidak menemukan kendala. Saya rasa di MIUI 14 lebih terasa lumayan ringan daripada MIUI 13. Tapi entah berlaku pada semua tipe HP atau tidak. Yang saya tes di Poco F3 sih masih bagus-bagus aja untuk performanya. Dan menurut saya suhunya pun lebih bisa sedikit lebih stabil daripada versi MIUI 13 sebelumnya. Lalu untuk di bagian widget, itu masih sama.
Saya kira akan ada perubahan, ternyata masih sama widget dengan MIUI 13. Dan di versi ini saya lihat lagi belum ada yang baru ya, terutama pada bagian widget. Semoga kedepannya ada tampilan widget yang baru dan lebih segar. Dan mungkin sekian dari Ruang Senja ID. Semoga info ini dapat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe agar dapat tutorial dan info berikutnya ya. See you next video and bye-bye.